Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi. Salam hormat, salam santunku selalu buat para penyimak channel atau YouTube Uripe Allah Channel. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini ada pertanyaan dari saudara kita, Saudara Khairuli dari Medan. Silakan Kang Khairuli dari Medan. Assalamualaikum Guru, saya Khairuli dari Deli Serdang, Medan. Semoga Tuan Guru selalu diberi nikmat kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya Guru, apa hakikat sebenarnya dari niat? Karena pernah saya dengar yang selama ini niat saya hanya sebuah lapas. Lalu yang mana yang dinamakan sebenar-benar niat Guru? Mohon penjelasannya dari Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaannya adalah apa hakikat dari niat itu sebenarnya? Innamal a'malu binniyah. Segala apa yang kita kerjakan harus disertai dengan niat. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus jadi nabi, di saat itu di negara Arab sana mayoritas banyak orang yang jahiliyah. Jadi jahiliyah itu ya tak bertuhan. Meskipun kelihatannya di luar dirinya bertuhan, menyembah berhala-berhala, akan tetapi pada hakikatnya di dalam hatinya tidak bertuhan, yakni ateis. Yang ada di hatinya bukan Tuhan berhala-berhala yang di luar dirinya, namun yang ada di dalam hatinya adalah hawa nafsunya lah sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh amaliyahnya. Jadi selama ini niatan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, maka niatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu ya tidak usah diucapkan di hati, tidak berupa kalimat. Jadi niatnya sudah otomatis bagi orang-orang yang jahiliyah, bagi orang-orang yang belum bertuhan. Karena di dalam hatinya yang ada adalah mentuhankan dirinya sendiri. Jadi sudah tak ada niatan lagi.
Tapi meskipun demikian, hakikat niat yang dilakukan orang-orang jahiliyah itu, hakikat yang dilakukan orang-orang yang belum bertuhan itu, kata-katanya demikian di dalam hatinya. Ketika dirinya duduk, dirinya menyebut dirinya sendiri bahwa dirikulah yang duduk. Seumpama saya Abdul Halim. Jadi meskipun tidak usah niat, saya duduk. Otomatis di dalam hati saya yang merasa beramal atas duduk ini, ya Abdul Halimnya. Ya saya sendiri. Tidak usah berkata atau menyebut di dalam hati dengan niat Halim duduk. Tidak usah berniat begitu. Saya sendiri sudah faham bahwa sayalah yang duduk. Itulah hakikat niat. Karena yang dituhankan selama ini Abdul Halimnya di dalam hatinya. Inilah zaman jahiliyah itu. Yakni hakikat zaman jahiliyah itu bukan ada di saat Kanjeng Nabi sebelum diutus sebagai Nabi saja. Pada intinya bagi manusia yang belum bertuhan di hatinya, pasti menyebutkan di dalam hatinya bahwa yang duduk ini Abdul Halim, yang berdiri ini Abdul Halim, yang berjalan ini Abdul Halim, yang sholat ini Abdul Halim, yang ibadah ini Abdul Halim, yang puasa ini Abdul Halim, yang sedekah ini Abdul Halim, yang berhaji dan berumroh ini Abdul Halim, yang bekerja Abdul Halim. Meskipun tanpa ungkapan atau kata-kata niat di dalam hati saya, meskipun tidak berkata Abdul Halim yang duduk, Abdul Halim yang berdiri, Abdul Halim yang bekerja, Abdul Halim yang sholat, meskipun tanpa ungkapan kata di dalam hati kita, saya sudah merasakan dengan rasa hidup yang selama ini saya akui sebagai hidup Abdul Halimnya. Jadi tidak usah menyebut lagi bahwa Abdul Halimnya yang duduk. Dalam hati sudah tak ada sesebutan lagi bahwa Abdul Halimnya berniat duduk. Jadi yang ada tinggal rasa, merasakan, yakni memang Abdul Halim yang duduk. Rasa mengatakan Abdul Halim yang berdiri. Rasa mengatakan Abdul Halim yang sholat. Dan sebagainya. Itulah hakikat niat. Tapi hakikat niat ini dimiliki oleh orang-orang yang jahiliyah. Sama halnya jahiliyahnya dengan zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus jadi nabi. Yakni sama halnya ketika Abdul Halim belum bertuhan di hatinya. Jadi cerita yang ada di luar itu sudah ada nyatanya di film diri setiap manusia. Jadi cerita yang ada di luar diri itu hanyalah bioskop. Pada hakikatnya film sudah ada di dalam diri tiap-tiap manusia. Jadi masukkanlah kejahiliaan hati ini pada masing-masing diri manusia kita. Selama ini kita tidak bertuhan, jadi niatan di dalam hati kita pasti bunyinya seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini, ya kitalah yang menguasainya, kitalah yang mengerjakannya, kitalah yang menghendakinya. Yang berkuasa atas segala tindakan dan aktivitas badan ini, ya kita sendiri. Meskipun tanpa niat yang terungkap, pada hakikatnya niatan itu sudah mendarah daging, meskipun tidak diungkap lagi,
nyatanya yang mengerjakan segala aktivitas kita selama ini ya manusianya di dalam hati yang terdalam kita sendiri. Inilah yang dimaksud hakikat niat. Tapi niatan ini niatan yang tak bertuhan. Niatan yang tidak beragama. Niatan yang mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Itulah yang dimaksud hakikat niat. Tanpa diniati, Abdul Halimnya yang duduk, Abdul Halimnya yang berdiri, tapi rasa sudah merasakan bahwa Abdul Halim ini duduk, Abdul Halim ini berdiri, meskipun tak diungkapkan dengan kata-kata di hati. Sudah merealisasikan secara otomatis, sudah mendarah daging rasa Abdul Halimnya selama ini. Karena Abdul Halimnya selama ini belumlah bertuhan, Abdul Halimnya selama ini masih ateis, Abdul Halimnya selama ini masih jahiliyah. Meskipun Abdul Halimnya ini seolah-olah sudah beragama dan bertuhan secara syariatnya memeluk agama Islam, tapi di dalam hati, praktek hati Abdul Halim ini masihlah jahiliyah, masihlah ateis, tidak bertuhan, melainkan mentuhankan selama ini, pulang roji'un dan mi'raj kepada Abdul Halimnya yang merasa hidup, Abdul Halimnya yang merasa memiliki badan. Jadi Tuhannya selama ini bukan Allah, meskipun secara syariatnya di luar dirinya, di sisi manusia, Abdul Halim ini sudah beragama secara simboliyah, yakni Islam. Inilah hakikat niatan kita sendiri selama ini, yakni selalu berpulang, yakni selalu roji'un, yakni selalu mi'raj, yakni selalu mempersembahkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita aktivitaskan selama ini dituhani, dikuasai oleh Abdul Halimnya sendiri. Inilah yang disebut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu, jadi setan yang terkutuk itu, setan yang nyata itu bukan siapa-siapa. Yang dimaksud hawa nafsu, yang dimaksud setan yang terkutuk di dalam hati tiap-tiap diri manusia, ya manusianya sendiri. Ya Abdul Halimnya sendiri, inilah setan yang terkutuk. Abdul Halim ini sendirilah yang menjadi setan yang nyata. Kenapa? Karena Abdul Halimnya di dalam hati ini menduduki sebagai raja di dalam singgasana hatinya. Karena Abdul Halim ini selalu mentiadakan Tuhan pencipta dirinya, mentiadakan Allah di hatinya, menggaibkan Allah di hatinya. Yang ada, yang wujud di dalam hati ini masih Abdul Halimnya, meskipun secara badania, secara syariatnya Abdul Halim ini sudah beragama, bahkan menjalankan perintah-perintah syariat agama. Akan tetapi di dalam hatinya yang jadi Tuhan masih saya sendiri. Saya inilah hakikat setan yang nyata itu, yakni hati yang selalu mensekutukan Allah, hati yang selalu mentiadakan Allah, hati yang selalu menggaibkan Allah di hatinya daripada dirinya sendiri. Jadi yang ada ya diriku sendiri, Abdul Halim. Nah, inilah penguasa langit dan bumi. Abdul Halim inilah yang merasa menjadi penguasa, yang merasa meliputi langit dan buminya sendiri.
apa langit dan buminya sendiri itu? Hidup yang dikuasai, yang diakui sebagai hidup Abdul Halimnya. Badan inilah sebagai bumi yang diakui sebagai milik Abdul Halimnya. Jadi Abdul Halim atau diri saya selama ini selalu meliputi langit dan bumi, meliputi hidup dan badan saya sendiri. Inilah yang disebut niatan yang salah. Jadi niatan orang-orang jahiliyah ya seperti ini. Jadi niatan orang-orang yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya ya seperti ini. Jadi niatan orang-orang yang ateis, yang tak bertuhan ya seperti saya ini. Sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hatinya, sebelum kedatangan iman, hakikat iman di dalam hati Abdul Halimnya, selamanya Abdul Halim berada di dalam lembah kekufuran, berada di dalam lembah dosa, berada di dalam lembah jahanamnya Allah, yang mana jahanam itu terdiri dari badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yang mana di dalam hatinya niatan itu bergema. Abdul Halimnya yang berkuasa atas seluruh tindak tanduk, atas seluruh aktivitas-aktivitas yang dikerjakannya. Solatnya Abdul Halim, diakuinya di dalam hatiku bahwa akulah yang solat. Ibadahnya diakui oleh Abdul Halimnya, yang mana Abdul Halim merasa bangga dan merasa lega telah melaksanakan solat dan ibadah. Jadi masih merasa mengaku-ngakui bahwa seluruh aktivitas atau af'al yang dikerjakannya menjadi af'al Abdul Halimnya selama ini. Inilah yang dimaksud niat. Tapi niatnya orang-orang jahiliyah kepada Tuhannya. Niatnya orang-orang yang kufur kepada Tuhannya. Niatan orang-orang yang ateis, yang mana yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Kepada Tuhan pencipta dirinya, ia tidak mengakui bahwa Tuhan pencipta itu menciptakan dirinya. Jadi di dalam hatinya penuh dengan persekutuan-persekutuan. Inilah zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu bukan waktu zamannya Kanjeng Nabi sebelum diutus menjadi Nabi saja. Zaman jahiliyah itu terjadi atas masing-masing diri manusia. Setelah manusia itu memakan buah khuldi. Apa buah khuldi itu? Setiap diri manusia ketika datang detik akil baligh tiba, makanlah Adam memakan buah khuldi, yakni yang tidak ada merasa ada. Adam itu kan tidak ada, tapi setelah makan buah khuldi, maka diri manusianya merasa ada. Maka buah khuldi itu adalah buah pengakuan diri. Ini hidupkulah, ini badankulah, ini ibadahkulah, ini sholatkulah, ini hartakulah, ini kerjaankulah, dan seluruhnya diakui sebagai Abdul Halimnya yang menguasai di dalamnya. Itulah yang dimaksud buah khuldi. Sampai kapan manusia memakan buah khuldi? Sampai kapan manusia memakan buah kejahiliaan? Sampai kapan manusia memakan buah keateisan? Sampai kapan manusia memakan buah kekufuran? Sampai kapan manusia memakan buah
persekutuan terhadap Tuhan pencipta dirinya, sampai manusianya ketemu dengan baiatan akbar. Apa itu? Kematian. Jadi ujung perjalanan manusia bertemu di pintu hari pembalasan, hari perhitungan, yakni di saat sakaratul maut, menjelang kematian. Sebelum manusia itu mati, ya disiksa dulu, ya dibaiat paksa dulu, diperintahkan, dilepaskan kehidupannya, dilepaskan badan-badannya, dilepaskan amal-amal yang diakui sebagai amalnya, dilepaskan ilmu yang selama ini diakui sebagai ilmunya, dilepaskan kekayaan yang selama ini diakui sebagai kekayaannya, dilepaskan dengan paksa dan siksa. Itulah azab yang terakbar dalam tiap-tiap diri manusia bila baiatannya di dalam su'ul khotimah. Karena hatinya tidak bertuhan selama ini, karena hatinya selalu mempraktekkan niatan di dalam hatinya adalah contoh, aku sholat karena Allah Ta'ala, bunyinya karena Allah Ta'ala, tapi di dalam hati kita selama ini aku yang sholat. Bukan Allah yang maha mengafalkan, bukan Allah yang maha mempergerakkan hamba-hambanya, bukan Allah yang maha memperjalankan hamba-hambanya, akan tetapi diri kitalah yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa. Tapi kita tidak menyadarinya karena selama ini kita belum beragama. Karena kita belum bertuhan di hati kita. Beragama dan bertuhan kita kan hanya etok-etok. Hanya seolah-olah saja di luar diri kita beragama. Memeluk agama apa saja. Terkhususnya agama Islam. Seolah-olah badan kita sudah Islam di sisi manusia, tapi di sisi Allah masih kufur, tapi di sisi Allah masih ingkar, tapi di sisi Allah masih ateis, tapi di sisi Allah masih mempersekutukan antara Allah dengan dirinya sendiri di hatinya. Inilah hati yang jahiliyah. Jadi sebelum kita membahas babakan tentang hakikat niat, kita obrak-abrik dulu kekuasaan-kekuasaan syaitan yang terkutuk ini. Jika kita tidak mengenali siapakah syaitan yang terkutuk, syaitan yang nyata ini yang tak lain adalah diri manusia kita sendiri yang selama ini menjadi Tuhannya diri, maka selamanya kita tak akan pernah mengenal Allah sebagai Tuhannya, sebagai rajanya manusia. Jadi inilah aplikasi untuk mengenal Allah, untuk bermakrifat kepada Allah, untuk berniatan di segala aktivitas kita kepada Allah. Wajib kita bermakrifat kepada Allah dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi agama itu adalah mengenal Allah. Agama itu adalah tahu Allah itu siapa. Jadi untuk tahu siapakah Allah itu, maka lewatnya, jalannya, tahapannya lewat man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal hakikat diri sejati manusianya, barang siapa mengenal singgah sana setan yang terkutuk, barang siapa yang tahu kerajaan-kerajaan yang selama ini kita menjadi budak di dalamnya, ketika sudah mengetahui kerajaan hati kita yang ternyata kerajaan setan, maka
setelah kita mengadakan perlawanan di dalamnya, maka kita akan menemui singgah sananya Allah. Maka bunyinya ayatnya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi obrak-abrik hawa nafsu dulu. Jadi obrak-abrik siapa hakikat diri sejati manusia kita. Jadi obrak-abrik apa niatan hati kita selama ini. Yang ternyata roji'unnya, yang ternyata mi'rajnya bukan kepada Tuhannya sebagai penguasa diri manusianya. Akan tetapi di dalam seluruh niatan-niatan kita selama ini, roji'unya, mi'rajnya hanya kepada setan yang terkutuk, yang mana setan itu selalu menjauhkan hamba dari Tuhannya, yang selalu menggoda hati anak cucu Adam. Inilah zaman jahiliyah itu. Inilah aplikasi hakikat niat di dalam hati kita selama ini sebelum bertuhan, sebelum beragama, sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu yang mendatangi seluruh hamba-hamba yang dikehendaki Tuhannya. Jadi bila kita mengkaji sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah-sejarahnya serta aplikasi di dalam syariat-syariatnya, ya kita belajar yang ada di luar diri. Yang dikaji ya di luar diri, yakni syariat. Akan tetapi semua syariat yang ada di luar diri ini takkan berguna bila di dalam hati ini belum Islam, belum iman, belum bertuhankan Allah. Meskipun syariat-syariatnya tinggi, ilmu syariatnya luas dan tinggi, amal ibadahnya banyak sekali di luar diri kita. Akan tetapi bila yang menjadi Tuhan di dalam hati kita selama ini adalah setan, yakni Abdul Halimnya atau nama-nama masing-masing diri manusianya yang merasa mentuhani, yang merasa menguasai seluruh amaliyah-amaliyah yang dikerjakannya, ya percuma dan tak bergun. Bagaimana bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang di luar diri, sementara yang di dalam diri adalah kerajaan setan yang terkutuk? Maka seluruh ilmu-ilmu yang ada di luar diri, maka seluruh amaliyah-amaliyah yang dikerjakan di luar diri, maka tidak di bawah masuk ke dalam diri dan dibakar oleh syaitan yang terkutuk, yakni diaku-akui oleh hawa nafsu kita bahwa kitalah yang berilmu tinggi, bahwa kitalah yang mengamalkan sholat dan ibadah. Sudah ditegaskan oleh Allah siapa sih pelaku sholat dan ibadah serta siapa yang hidup itu. Di dalam doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan sesungguhnya ibadahku serta hidup dan matiku adalah hanyalah lillahi rabbil alamin, miliknya Tuhan semesta alam. Akan tetapi prakteknya di dalam hati kita selama ini, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, dan sesungguhnya hidupku adalah milikku sendiri. Itulah hakikat niat yang tidak pernah kita rasakan selama ini, karena hati kita buta,
karena hati kita keras melebihi kerasnya batu. Itulah yang disebut zaman jahiliyah. Jahiliyahnya hati, bukan jahiliyahnya zahir. Bila hati jahiliyah, pasti yang dikerjakan semuanya di dalam kekufuran, di dalam keateisan, apapun yang dikerjakannya, karena di dalam kerajaan hatinya masih dirajai oleh syaitan yang terkutuk. Jadi bagaimanakah merubah niatan-niatan itu semua agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Untuk mendatangkan itu semua, maka datangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangkanlah Muhammad yang ada di dalam diri. Jadi ini bahasan kaji diri, bukan kaji di luar diri. Bila kaji di luar diri itu yang membahas Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Jadi masih bahasan syariat. Akan tetapi yang dimaksud kaji diri, seluruhnya apa yang ada di syariat itu semuanya bermula, bersumber dari dalam tiap-tiap diri manusianya. Karena di dalam diri inilah tempatnya Al-Qadim, Al-Quran Qadim, sumber dari segala sumber kitab-kitab yang ada di luar diri, sumber dari segala sumber bioskop-bioskop apa yang kita saksikan di luar diri kita, yakni siapa? Hayatullah. Allah lah sebagai filmnya yang menggelar bioskop-bioskop itu. Bagaimanakah caranya kita mendatangkan Muhammad Rasulullah yang ada di dalam hati kita ini? Maka akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jadi simak terus di dalam Uripe Allah channel. Semoga saya dan semoga kita semua akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, jalan yang terang benderang, sehingga hati kita bisa melewati wat siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.